Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 2. Hamil. Chelsea, pernikahan adalah hal penting yang akan dijalani seumur hidup. Ibu tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan itu. Liana tahu seberapa besar niat Chelsea untuk melakukannya. Chelsea meletakkan kotak makan di lemari samping tempat tidur dan berkata, "Aku tidak menikah dengan orang luar, bukankah dia putra teman ibu? Dia sudah meninggal sejak lama. Aku tidak mengenal putranya sama sekali. Tidak apa jika aku harus melanggar janjiku, aku ingin kamu menikah dengan seseorang yang kamu sukai, daripada menggunakan pernikahan untuk bernegosiasi. Daripada begitu, aku lebih suka tinggal di sini sepanjang hidupku." Orang yang Chelsea suka. Bahkan jika Chelsea bertemu dengannya nanti, dia tidak layak. Dia menundukkan kepalanya. Tidak penting baginya untuk menikahi siapapun, yang penting adalah mengambil kembali semua yang telah direbut. Liana gagal membujuk Chelsea untuk berubah pikiran, dan mereka kembali ke negara aslinya pada hari berikutnya. Tom tidak menyukai Liana dan anaknya, tidak membiarkan mereka memasuki pintu keluarga Liam. Sebaliknya, dia membuat mereka menyewa rumah dan tinggal di luar. Ketika mereka menikah, Chelsea akan kembali. Chelsea juga tidak ingin kembali ke rumah itu. Jika mereka kembali, ibunya harus menghadapi orang ketiganya yang merusak pernikahannya. Lebih baik tinggal di sini daripada ibunya merasa tidak nyaman. Cukup tenang. Liana masih khawatir, "Chelsea, pernikahan yang baik tidak akan menimpamu, bahkan jika aku dan Nyonya Budiman pernah memiliki persahabatan." Chelsea tidak ingin membicarakan hal ini dengan ibunya. Jadi dia mengalihkan pembicaraan, "Bu, cepat makan." Liana menghela napas, sudah jelas bahwa Chelsea tidak mau membicarakannya. Dia sudah banyak menderita bersama dengan dirinya, sekarang bahkan dia harus mengorbankan pernikahannya. Chelsea memegang sumpit di tangannya, tapi dia tidak punya nafsu makan. Dia merasa mual. "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Liana bertanya dengan khawatir. Chelsea tidak ingin dia khawatir tentang masalah itu. Dia berbohong bahwa dia tidak memiliki nafsu makan karena naik pesawat. Dia meletakkan sumpit dan masuk ke dalam ruangan. Ketika pintu ditutup, dia bersandar di panel pintu. Meskipun dia belum pernah hamil, tapi dia pernah melihat Liana yang hamil. Dia mual dan tidak bisa makan. Dan itulah yang dia alami sekarang. Sudah lebih dari sebulan sejak malam itu. Haidnya sudah terlambat selama 10 hari. Dia tidak berani untuk terus berpikir, malam itu sangat memalukan, jika bukan untuk ibu dan adiknya, dia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Dia gemetar. "Kamu hamil, sudah 6 minggu. Setelah keluar dari rumah sakit, pikiran Chelsea masih dipenuhi dengan perkataan dokter yang mengatakan, dia hamil. Chelsea datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya tanpa memberi tahu Liana. Hasilnya seperti ini. Dia dalam suasana hati yang sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah anak ini harus dilahirkan atau digugurkan? Tangannya tanpa sadar menutupi perutnya. Meskipun dia terkejut atau bahkan merasa terhina, dia enggan menyerah. Ada sukacita dan harapan menjadi ibu baru. Dia sedang bingung. Kembali ke rumah, Chelsea menyimpan hasil tes USG lalu mendorong pintu. Namun, Tom ada di sana, dan wajah Chelsea langsung menjadi suram. Apa yang dia lakukan di sini? Wajah Tom juga terlihat buruk, sepertinya karena dia sudah menunggu lama tapi tidak melihatnya. Dia berkata dengan dingin, "Gantilah bajumu." Chelsea mengernyitkan kening, "Kenapa?" "Karena kamu akan menikah dengan keluarga Budiman, kamu dan Tuan Muda Budiman akan bertemu." Tom menatapnya dari atas ke bawah, "Apakah kamu ingin bertemu dengannya dengan penampilanmu yang begitu lusuh? Ingin membuatku malu?" Sakit itu perasaan seperti apa? Dia berpikir bahwa mengkhianati dirinya sendiri dan kematian adiknya telah membuatnya mati rasa. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata